Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati pengawas yang sudah hadir, yang saya banggakan Bapak Ibu guru bersama. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan yang sehat sehingga kita bisa mengikuti kegiatan ini atau mengikuti praktik kinerja yang akan saya lakukan dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian yang kedua kalinya, sholawat beserta salam marilah sama-sama senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan doa kita mendapatkan sama beliau. Ibu pengawas dan Bapak Guru semuanya, di sini saya akan mempresentasikan praktik kinerja yang berhubungan dengan refleksi program pengembangan kompetensi guru. Di mana dalam paparannya nanti di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja langkah dan apa-apa saja pengembangan kompetensi guru. Kemudian setelah itu nanti kita akan berdiskusi kesulitan-kesulitan apa saja yang Bapak Ibu hadapi selama proses pembelajaran di kelas. Kemudian kita akan mencari solusi atau langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi Bapak Ibu, inilah presentasi saya, refleksi program pengembangan kompetensi guru. Program ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi kita sebagai guru, ya. Program ini memberikan pelatihan kepada kita dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan mengajar kita, untuk proses pembelajaran yang lebih baik, dan untuk peningkatan kualitas belajar pada siswa. Kemudian untuk menciptakan pembelajaran yang efektif. Kenapa kita perlu melakukan refleksi? Yang pertama, kita untuk meningkatkan pengetahuan, yaitu untuk memperluas wawasan, pengetahuan guru terkait materi ajar, metode pembelajaran, dan isu-isu terkini dalam pendidikan. Kemudian yang kedua, tujuan refleksi kita ini untuk mengembangkan kompetensi. Nah, seiring dengan yang pertama tadi, setelah pengetahuan kita meningkat, kita diharapkan juga kompetensi kita akan meningkat, ya. Dengan ini kita diharapkan guru bisa meningkatkan keterampilan mengajar, menguasai manajemen kelas, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Ya. Kalau kita sudah menguasai metode-metode pembelajaran, kemudian kita sudah bisa menilai siswa dengan berbagai latar belakangnya, mudah-mudahan kita bisa menguasai kelas dengan manajemen kelas yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, refleksi kita ini bertujuan untuk mendorong inovasi, ya. Jadi diharapkan setelah ini nanti Bapak Ibu guru semua bisa mempunyai ide-ide kreatif untuk meningkatkan pembelajaran di kelas supaya menjadi lebih baik, kemudian lebih aktif, interaktif, dan berpesan kepada siswa. Kemudian ruang lingkup program kita, yang pertama pelatihan pedagogik. Ilmu pedagogik ini adalah ilmu dasar yang harus kita miliki sebagai seorang guru, ya. Yang pertama mencakup teknik pengajaran, kemudian pengelolaan kelas, dan evaluasi pembelajaran. Nah, teknik pengajaran ini kalau di kurikulum Merdeka sudah banyak macamnya, ya. Untuk saat ini yang lebih kita kenal adalah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di ilmu pedagogi kita harus bisa mengetahui karakter siswa setiap kelas, ya. Apa latar belakangnya, bagaimana kehidupannya di rumah, kemudian bagaimana model belajar yang dia sukai, kita harus paham semuanya. Kemudian untuk pengelolaan kelas, guru juga harus bisa menguasai kelas untuk mengendalikan
pembelajaran yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda, kita bisa mengkondisikan kelas supaya tetap kondusif. Kemudian yang selanjutnya, evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran kita lakukan setiap selesai pembelajaran. Tujuannya kita untuk menilai perkembangan siswa kita, bagaimana tingkat kemajuan belajarnya, apakah mengalami kemajuan atau tetap atau bahkan mengalami kemunduran. Jadi evaluasi ini berguna untuk kita mengambil keputusan untuk langkah-langkah selanjutnya. Kemudian program yang kedua melingkupnya adalah pengembangan kepribadian. Ya, jadi refleksi kita hari ini bertujuan memfasilitasi guru untuk meningkatkan karakter, sikap, dan etos kerja. Ya. Jadi di sini nanti kita bersama-sama berdiskusi menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi di kelas. Ya. Kemudian kita juga bisa berubah menjadi lebih bersemangat, lebih percaya diri, dan lebih bertanggung jawab terhadap profesi kita ini. Nah, yang ketiga, ruang lingkup program kita adalah peningkatan profesi. Peningkatan profesi ini ada juga hubungannya dengan pelatihan pedagogi tadi ya. Karena kalau kita ingin profesional, tentu sebagai guru kita harus memahami ilmu-ilmu lebih luas ya. Mencakup pengembangan kemampuan akademik ini bisa kita ikuti dengan berbagai latihan, ya, mengikuti seminar, mengikuti iklan, ataupun belajar mandiri di platform Merdeka Pancasila. Kemudian melakukan penelitian dan publikasi ilmiah. Kemudian ini kompetensi-kompetensi yang diharapkan bisa kita kembangkan melalui kegiatan refleksi. Yang pertama tadi adalah kompetensi pedagogi. Kompetensi pedagogi ini tadi sudah saya singgung sedikit. Adalah kemampuan kita melaksanakan rencana proses pembelajaran ya. Misalnya kita menyusun bahan ajar, kita mengetahui karakter siswa, kemudian kita melakukan evaluasi pembelajaran. Di kompetensi pedagogi inilah sebenarnya kemampuan dasar kita sebagai seorang guru yang harus kita kuasai betul. Karena di sini kemampuan dasar itu yang sering kita gunakan di dalam kelas untuk kita kerjakan setiap hari. Menyusun media pembelajaran, membuat rencana pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Baik dari metode pembelajarannya, cara belajarnya, itu harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Nah, di sini tentu guru harus memberikan contoh yang baik kepada siswanya. Misalnya kita harus menjadi pribadi yang bertanggung jawab, berwibawa di depan guru, memiliki etos kerja yang baik sebagai contoh atau teladan bagi siswa kita. Yang ketiga, kompetensi profesional. Nah, profesional di sini seperti yang tadi kita sebutkan ya, bisa kita pelajari untuk meningkatkan kemampuan kita. Bisa kita ikut pelatihan mandiri yang sudah disediakan oleh pemerintah di platform Merdeka Mengajar. Kemudian saat ini juga banyak seminar-seminar, webinar, dan diklat-diklat yang bisa kita ikuti. Selain itu juga kita ada komunitas belajar dan kegiatan KKG. Itu juga bisa kita gunakan untuk sarana meningkatkan kompetensi belajar kita. Ini berbagai metode dan strategi pelatihan yang seperti tadi saya sebutkan ya, mengikuti seminar ya, bisa caranya kita menghadirkan narasumber atau bisa juga kita ikut misalnya kegiatan komunitas belajar yang dilakukan di kecamatan atau KKG bisa kita ikuti. Kemudian yang kedua mentoring ya, ini juga sama, kita perlu bimbingan dari pakar-pakar yang sudah senior untuk peningkatan kemampuan diri kita. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran daring. Pembelajaran daring ini seperti yang saya sebutkan tadi, bisa kita belajar mandiri di platform Merdeka Mengajar ya.
kemudian bisa juga ikut dari seminar, kemudian webinar, ya, dan diklat-diklat yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga pendidikan. Ini adalah peran dan tanggung jawab kita sebagai peserta yang dalam kegiatan refleksi ini, ya. Yang pertama, kita diharapkan nanti berpartisipasi aktif, ya, mengikuti semua kegiatan ini, ya, dengan tertib dan sungguh-sungguh, ya. Jadi saya harapkan Bapak Ibu tetap fokus sampai selesai acara ini nanti, ya. Yang kedua yaitu berbagi pengetahuan, ya. Setelah kegiatan refleksi ini, kita berharap nanti ilmu yang kita dapatkan bisa kita kembangkan, ya, untuk pengembangan kompetensi kita, bisa kita berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat untuk menambah kemampuan kita. Kemudian yang ketiga, menerapkan pembelajaran. Pengetahuan yang sudah kita dapatkan, ya, setidaknya harus kita implementasikan dalam kegiatan kita belajar mengajar setiap harinya, ya. Ini kita terapkan nanti dalam praktik belajar mengajar kita di kelas, ya. Mungkin dengan kita menambah metode pembelajaran kita yang awalnya hanya ceramah dan tanya jawab saja, bisa kita tambah nanti dengan diskusi, ya. Bisa kita tambah dengan metode sendiri dan metode lainnya. Kemudian yang terakhir kita melakukan refleksi. Nanti setelah diskusi ini selesai, kita simpulkan apa yang kita dapatkan setelah kegiatan ini, ya. Jadi apa-apa yang perlu kita perbaiki, apa-apa yang sudah kita lakukan, dan apa-apa yang kira-kira tetap harus dipertahankan. Oke, rencana implementasi program yang pertama sosialisasi sudah kita lakukan, ya, informasikan kepada seluruh guru bahwa kita akan melaksanakan refleksi, ya. Kemudian pelaksanaan kegiatan, alhamdulillah saat ini kita sedang melaksanakan kegiatan refleksi kita, ya. Kemudian yang ketiga monitoring dan evaluasi. Setelah kegiatan ini, mungkin kedepannya kita akan lebih sering melakukan monitoring atau evaluasi, misalnya dengan observasi di kelas, ya. Minimal setiap 1 semester 1 kali kita lakukan observasi atau wilayah, ya. Ini rencana-rencana program kita. Nah, ini evaluasi dan monitoring programnya, ya. Jadi setelah kita evaluasi nanti ada beberapa hal yang kita evaluasi dan apa yang akan kita nilai, ya. Yang pertama, peningkatan kompetensi. Diharapkan setelah kegiatan ini berlangsung, ya, kita bisa mempunyai perubahan yang positif, ya, mempunyai perubahan yang lebih baik, mempunyai semangat yang lebih giat untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Yang pertama dengan bertambahnya ilmu pengetahuan kita, kemudian keterampilan kita, sehingga proses belajar mengajar di kelas menjadi lebih menyenangkan bagi siswa. Kemudian dampak yang kita harapkan, ya, dampaknya tentu adalah peningkatan kualitas proses dan hasil belajar siswa. Dengan mungkin kita tahu karakter siswa, kita tahu bagaimana cara memperlakukan siswa di kelas dengan baik, diharapkan siswa lebih bersemangat dalam mengikuti proses belajar mengajar, dan dengan begitu diharapkan nilai yang dicapai atau hasil capaian akhirnya juga menjadi lebih baik. Kemudian evaluasi yang selanjutnya adalah kepuasan peserta, ya. Jadi setelah ini mudah-mudahan Bapak Ibu guru, ya, bisa memberikan nanti respon, ya, terhadap kegiatan kita ini, ya. Bagaimana kegiatan kita ini, apakah bermanfaat kira-kira atau tidak untuk Bapak Ibu, ya. Jadi diharapkan nanti kita bisa sharing atau berbagi ilmu di forum ini. Bapak Ibu guru, jadi itulah paparan presentasi saya hari ini, ya. Sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab atau diskusi kita hari ini mengenai materi-materi yang sudah saya jabarkan tadi, kalau seandainya ada Bapak Ibu guru yang kita benar atau kurang paham atau apa ya, boleh ditanyakan, ya. Silakan Bapak Ibu.
ngaji dan amal Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Sekolah dan Kepala serta Bapak dan Ibu sudah saya hormati. Mudah-mudahan pada hari ini kita melaksanakan kegiatan seperti ini mungkin hubungannya mungkin sangat baik ya, dalam arti dalam meningkatkan kompetensi sebagai guru. Yang saya akan tanyakan ini begini ya. Ini di dalam kurikulum merdeka itu kan sebelum kita mengajari ya. Berarti kan tadi sudah disinggung Bapak tentang karakter. Nanti kita kelompokkan. Oh, anak ini sukanya begini. Nah, kelompok satu. Oh, ini karena suka belajarnya melalui gambar. Kelompokkan. Oke lah. Yang kemarin saya itu ada 3 atau 4. Nah, bagaimana nih Bapak Ibu yang khususnya mungkin kepala sekolah ataupun Bapak Ibu yang lain untuk ini kan masalah diskusi Pak ya. Cara mengimplementasikannya itu bagaimana dulu? Nah, begitu maksudnya itu kan kalau kesukaan anak begini ya otomatis alatnya atau metodenya berbeda. Yang ini nanti berbeda lah kan begitu. Nah, mungkin hanya itu Bapak Ibu untuk kepala ataupun itu. Nah, silakan apa? Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba menjawab pertanyaan dari Pak Wali. Ini kan sebelum proses pembelajaran mengajar mengajar, sebenarnya pada awal tahun ajaran baru itu, itu sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung, kita ada observasi untuk anak didik kita. Ya. Jadi itu kita melihat dulu nilai anak kita di semester 1 kelas sebelumnya, ya. Kemudian kita lihat latar belakang keluarganya, ya. Kemudian kita lihat cara belajar dia di kelas sebelumnya. Biasanya peserta didik itu mempunyai karakter atau proses belajar didik itu berbeda-beda masing-masing. Ya. Ada anak yang lebih suka dia melihat seperti ini, melihat gambar-gambar seperti ini dia langsung paham. Ada anak yang lebih suka mendengar atau melalui video. Ya. Juga anak yang lebih dia asik lari-lari pakai ikut sana kesini tapi dia belajar ya begitu memang modelnya. Ada juga anak yang lebih senang dia fokus mandiri membaca, dia memahami materi. Kemudian ada juga anak yang lebih suka berdiskusi. Ya. Jadi itu kira-kira berbagai karakter siswa di kelas. Ya. Jadi sebelum proses belajar mengajar berlanjut, sebenarnya kita harus tahu dulu. Oh, di kelas kita ada 20 siswa. Kita kelompokkan. Oh, misalnya si Alif, si Regi, si ini, modelnya dia suka audio, ya, atau melihat slide-slide seperti ini, ya. Kemudian si Rami, si Ana, si Tuti, misalnya sukanya dengan audio, dia suka mendengarkan dengan tutup misalnya. Ya. Kemudian ada lagi anak-anak yang lebih suka dia berdiskusi, supaya rame misalnya. Jadi cara kita mengajar mereka, kita memang melakukan pendekatan, tapi dengan memodifikasi rencana pembelajaran yang kita buat. Ya. Atau bisa saja hari ini kita belajar materi ya, misalnya pengenalan makhluk hidup, kita gunakan metode dengan cara melihat video-video ya. Kemudian setelah melihat video-video kita diskusikan, kemudian kita tanya jawab. Kan di situ anak-anak yang dia suka dengan audio, dia senang dia melihat. Oh, berarti makhluk hidup itu misalnya perkembangannya misalnya dari Tuhan. Oh, ada biji dulu, dia tumbuh, jadi batang, kemudian berbuah, berbuah. Dia senang lihat dari video-video, ya. Kemudian anak yang mana suka membaca, dia kita kasih diskusi kan, tanya jawab, kita kasih lembar, anak suruh membaca, kemudian menunjukkan, oh bagaimana proses pertumbuhan, misalnya tumbuhan pisang, misalnya kan, batang pisang itu proses pertumbuhannya seperti apa, kita dengan memberikan diskusi. Kemudian setelah itu bisa anak-anak ini kita berikan kesempatan untuk mempresentasikannya di depan kelas ya. Jadi dengan begitu anak-anak yang berbeda model karakter belajarnya dia merasa
terwakili semua. Ya. Ada yang senang lihat video, senang dia cepat dia nyambung. Itu pasti ingat ya. Kemudian yang suka membaca, kita kasih lembar diskusi, dia membaca dengan serius. Kemudian yang kinestetiknya, yang hobi lari-larian, yang nggak bisa duduk tenang, kita kasih kesempatan dia mempresentasikannya di depan kelas. Ya. Ada lagi yang lain? Aku bisa ditambah sedikit saja, saya mau tanya sedikit saja. Satu tadi kan ada refleksi ya Bu ya. Dari awal itu refleksi itu apa harus diungkapkan dari dulu? Kalau setelah proses pembelajaran terakhir, Ya. kita nggak perlu membuka anak-anak refleksi pembelajaran kita hari ini ada tidak, tapi kita bisa tanyakan kepada anak-anak. Nah, setelah proses pembelajaran ini berakhir, nak, apa yang sudah kamu dapatkan hari ini? Ya. Anak menjawab, kemudian ada anak yang tidak tahu, itu bahan pertimbangan bagi kita. Oh, ternyata anak saya materi ini ada sekian orang yang sudah paham, ada sekian orang yang belum, ada sekian orang yang masih menambah. Jadi nggak perlu kita sebutkan refleksi kita hari ini, bukan begitu, tapi kita menyimpulkan. Kemudian meminta anak-anak itu menyebutkan atau mengungkapkan hasil yang dia dapatkan setelah proses pembelajaran. Iya, berarti dari awal itu enggak perlu kita jelaskan, nanti ada refleksi di akhir itu enggak kan? Itu cuma setelah kesimpulan yang jadi untuk kita pun bisa menilai, oh anak kita ada nih yang belum bisa menyatakan materi ini, oh yang ini udah pinter nih. Jadi untuk materi selanjutnya mungkin yang pinter ini kita tambah materinya, yang belum bisa ini kita ulang materinya. Itu selanjutnya kita kelompokkan yang mana yang paham, mana yang enggak. Ya, terima kasih. Ada lagi Pak? Bukan. Ada lagi Bapak Ibu? Mengetahui karakter siswa. Tapi ketika materi itu tidak tersampaikan, ternyata ada sekitar 50% siswa tidak memahaminya. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita merevisi materinya atau ada trik lain yang harus kita lakukan biar materi itu tetap tersampaikan ke siswa? Jadi pertanyaan Bapak tadi adalah rencana pembelajaran sudah kita buat, sudah semaksimal itu. Ternyata pas pelaksanaan ada sebagian besar siswa yang tidak memahami materi yang kita sampaikan. Apakah kita harus merubah rencana pembelajaran kita atau bagaimana? Jadi kalau dalam proses belajar mengajar, ya rencana pembelajaran yang kita buat itu tentu sudah terbaik menurut kita. Ya, cuma kadang memang anak belum bisa menjadi. Mungkin kesalahannya adalah bukan pada rencana pembelajaran kita, cuma hanya mungkin metode kita itu tadi yang kurang cocok untuk anak. Ya, jadi kita bisa lakukan pendekatan. Kita memang harus kunci kita memang harus benar-benar mengetahui karakter siswa itu. Ya. Jadi kadang anak yang dia suka dari model belajarnya kinestetik, ya senangnya nyanyi, senangnya menggambar, senangnya dia berlari-lari. Kita kasih dengan pembelajaran yang harus mengerjakan tugas, dengan membaca buku, itu dia tidak akan merespon dengan baik, jadi dia tidak akan nyambung. Jadi triknya adalah kita variasikan metode pembelajaran kita. Ya. Kita itu dengan cara kita suruh anak itu kita ceritakan sebuah kisah atau sebuah kasus, kemudian kita berikan contoh-contoh, kemudian anak itu suruh membuat juga kasus yang sama, kemudian suruh dia menunjukkan. Ya. Kemudian ada juga bisa mungkin kalau dia suka dengan praktek, ya kita suruh aja anak itu terbuka, misalnya dia mempraktekkan apa yang kita mau lakukan, misalnya belajar olahraga. Kalau dia mungkin di teori kita masuk teori, nah cara badminton itu begini, keterangan banyak mungkin dia nggak nyambung. Tapi kalau coba kita kasih alatnya, mungkin ya, kita kasih video, kita suruh dia nonton, kemudian kita suruh dia mempraktek, mungkin dia bisa nyambung. Karena tadi setiap anak mempunyai karakter yang berbeda-beda untuk dia menyelesaikan masalah pembelajarannya. Jadi kita tidak bisa menonton hanya dengan satu metode atau dengan satu
model pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berhubungan dengan syarat keistitahan itu. Nah, apa saja langkah yang harus kita lakukan sebagai seorang guru agar kita bisa memperhatikan dan menumbuhkan karakter peserta didik di kelas? Apa saja yang harus kita lakukan? Terima kasih. Untuk karakter anak yang positif ya. Anak itu kan memang tidak hanya di sekolah. Jadi di sekolah itu hanya bekerja dan juga di rumah. Di sekolah kita sebagai guru, selain sebagai ajar, kita juga sebagai pendidik dan kita sebagai orang tua berbicara. Tentu yang pertama kita harus memberikan contoh teladan dulu. Ya. Bagaimana sikap yang baik ya. Jadi kalau kita ke sekolah datang tepat waktu ya. Kemudian kita mengerjakan tugas kita dengan baik, kemudian kita bertanggung jawab dengan tugas dan kewajiban kita. Ya. Kemudian kalau kita memberikan contoh-contoh yang baik, anak itu akan melihat. Berarti yang harus saya lakukan adalah seperti ini. Cara berdisiplin, bertanggung jawab, ya. Kemudian memiliki rasa toleransi yang tinggi, mampu bekerja sama dengan teman. Ya. Kalau kita sudah memberikan contoh-contoh seperti itu di sekolah, mudah-mudahan dengan berjalannya waktu, karena karakter itu tidak bisa kita bentuk dalam waktu yang singkat. Ya. Karakter itu butuh waktu yang lama dan proses yang terus-menerus. Jadi kalau setiap hari kita sudah memberikan contoh yang baik untuk anak, mudah-mudahan anak juga akan melihat kita dan dia akan mengikuti kita. Karena bagaimanapun kita adalah contoh bagi anak-anak ketika berada di sekolah. Kalau kita sudah menjadi idola anak-anak, sudah pasti anak-anak akan mengikuti apa yang kita lakukan. Kalau kita sudah bertanggung jawab, berdisiplin, bekerja sama, bertoleransi, mudah-mudahan sifat-sifat itu juga akan terbentuk dan menular kepada kita. Ada lagi, Bu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin menanyakan tentang metode dan strategi, Bu. Bagaimana cara memilih strategi dan metode dalam pembelajaran? Terima kasih. Untuk memilih metode, kita yang pertama kita harus tahu dulu materi apa yang akan kita sampaikan. Ya. Misalnya kalau metode problem based learning atau berdasarkan pemecahan masalah, itu bisa kita gunakan misalnya untuk pembelajaran yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan alam. Ya. Kita bisa kasih contoh masalah, ya, misalnya sampah di lingkungan sekitar kita ini banyak. Nah, kira-kira langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah supaya sampah ini tidak menjadi musuh bagi masyarakat. Kita gunakan metode problem based learning atau menyelesaikan masalah, ya, belajar berdasarkan masalah. Kemudian untuk misalnya matematika, bisa kita gunakan metode inquiry atau penemuan. Ya, anak berusaha mencari jawaban dari masalah-masalah yang ada. Bisa juga kita buat di matematika itu kan nggak perlu angka. Ada soal cerita yang perlu dipecahkan, apa solusinya. Kemudian untuk misalnya pembelajaran Pancasila. Kalau Pancasila tentu kita pertama harus memberikan ceramah dulu, memberikan contoh-contoh dulu, ya. Jadi metode-metode yang kita gunakan itu harus kita sesuaikan dengan materi yang akan kita ajarkan. Ya. Jadi tidak semua materi pembelajaran itu harus metode yang rumit-rumit juga. Ya. Kalau memang materinya ringan, bisa kita gunakan ceramah, tanya jawab, ya. Tapi kalau memang materinya perlu diskusi, bisa kita gunakan metode diskusi, ya, pemecahan masalah, diskusi, kolaborasi. Di metode itu tergantung materi yang akan kita sampaikan. Jadi tidak harus sama setiap materi metodenya itu. Jadi tergantung materi-materi yang akan kita sampaikan. Ada lagi, Ibu? Oke, nah kalau sekarang biarlah saya yang bertanya kepada Bapak dan Ibu. Jadi selama kita belajar mengajar ini tentu banyak kesulitan yang sudah kita hadapi. Jadi apa-apa saja ya, yang
keluhan-keluhan itu selama mengajar di kelas. Jadi di sini kita diskusikan, kita cari jalan keluarnya, gimana pemecahannya supaya besok, lagi segera kita pelajaran baru supaya kita lebih semangat, pembelajaran kita lebih aktif dan lebih menyenangkan bagi anak. Jadi silakan kalau ada kendala-kendala yang Bapak Ibu alami selama proses belajar mengajar di kelas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau suruh tanya banyak yang kalau keluhan ini banyak khususnya kelas 1 ya. Berhubung kami di kelas 1 ya, ini keluhannya yang ada di kelas 1. Yang saya alami untuk selama ini di kelas 1 itu, 1, anak susah, sebagian anak, enggak sebagian ya, salah satu atau beberapa anak susah dan sulit memahami dari istilah kecilnya huruf dan angka. Itu bagaimana? Kalau diapakan di sekolah sudah beberapa hari ini kita apakan, kita ajari itu aja di sekolah. Udah yang ketiga harinya atau keempat harinya si anak nggak datang, ya kan? Nanti udah 1 minggu baru nggak datang. Datang lagi besoknya ditanya lagi udah lupa. Nah, itu cara untuk mengatasi anak yang seperti itu bagaimana? Itu 1. Terus yang kedua satu aja dulu. Yang kedua, si anak kalau disuruh fokus untuk kelas 1 kan jelas belum maksimal atau belum bisa. Biasanya kalau sudah kita perbaiki, kita tegur 5 menit kemudian balik lagi seperti itu. Nah, terus ini untuk mengatasi yang seperti itu caranya yang bagaimana? Minimal ada salah satu atau bagaimana cara yang harus saya lakukan. Terima kasih. Baiklah, saya akan coba jawab pertanyaan berikutnya. Yang pertama tadi ada anak yang memang untuk mengingat tentang huruf saja Pak ya. Iya. Jadi sebenarnya memang mungkin ada anak itu yang mempunyai kelainan atau namanya disleksia. Karena anak ini tidak bisa membedakan antara huruf B, D, P atau huruf yang mirip itu dia akan sangat sulit membedakan. 2 kali kita ajari, besok kita tanyakan lupa lagi. Kemudian kita ajari, besok kita tanyakan lupa lagi. Karena memang ada anak yang memang dengan kemampuan seperti itu. Itu seandainya kita paksakan terus, ya, dia memang perlu waktu yang sangat lama untuk bisa. Karena saya pernah punya juga siswa yang seperti itu. Untuk membedakan B dengan D itu sampai mungkin memang harus benar-benar sabar ya. Salah satu itu kok kalau dia udah tahu huruf ini, misalnya kita ajari huruf A, I, N, M. Mungkin A dengan I udah dapat, M dengan M-nya lupa. Seminggu lagi kita tanya lagi, mungkin M-nya dapat, N-nya lupa. Ya. Jadi memang kita harus tahu bahwa kadang ada anak memang yang punya kelainan seperti itu. Dan kita nggak bisa paksakan dia harus bisa. Yang penting tugas kita itu kita berikan yang terbaik untuk anak itu, hasilnya kita sama-sama berserah. Yang penting kita usahakan, kita sudah maksimal, kita ajari dia, kita dengan berbagai cara, mungkin dengan mengeja, dengan permainan kartu huruf, ya, kemudian dengan mencari huruf, dengan bongkar pasang huruf. Ternyata kalau memang dia tidak bisa, kita harus terima bahwa memang mungkin ada anak yang dengan kelainan seperti itu. Yang penting sudah maksimal kita usahakan. Bukan hanya dengan satu cara membaca buku saja, tapi kita buka huruf, ya, kemudian bermain yang lain lah dari pembelajarannya dan kita lakukan yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua tadi, Tidak bisa fokus. anak tidak bisa fokus. Ini kembali ke pemahaman kita terhadap karakter anak. Mungkin anak itu sebenarnya sedang belajarnya begitu dia, nggak bisa dia duduk tenang, kan? Kita dudukkan aja dia di belakang, kita kasih dia area yang agak luas, ya. Kita kasih dia tugasnya biar dia tidak mengganggu kawan-kawannya. Jangan dudukkan dia di depan. Kalau di depan pasti dia akan lari ke teman sebelahnya, itu pasti dia. Karena dia memang mungkin metode belajarnya itu tadi diyakini
dia malah bergerak terus dia. Makanya kita nggak sabar menghadapinya. Kita pengennya kelas kita nyaman, tenang gitu ya. Jadi kita gimana caranya kita tanya anak kamu pengennya belajarnya yang seperti apa? Boleh kita tanya. Kamu senangnya kalau belajar itu modelnya yang gimana? Atau pakai nyanyi, atau pakai belajar. Tapi kalau ada yang pada lari-lari ini tidak senang dia pasti. Bosan ya. Jadi mungkin dengan cara-cara lain kita masuk dulu dia, atau lihatkan itu misalnya tentang apa, itu kita bisa fokus di situ. Ya. Memang untuk merangsang fokus anak itu itulah tadi caranya. Kita harus mengetahui karakter anak, kita kelompokkan anak dengan hobi dan karakter masing-masing. Ya. Jadi tidak ada anak yang terabaikan. Ada lagi? Ada Bu. Silakan yang lain dulu barangkali. Silakan Ibu, Bapak. Kalau nggak ada biar kita tanya. Oke lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tanya. Nah, ini faktor yang selama ini kemungkinan Bu, yang selama ini dikatakan belum ada sih masukan-masukan udah banyak. Ada banyak, alhamdulillah lah separuhnya itu bisa tertangani. Dan tapi dalam hal ini kan kalau bisa mah 80% kan begitu ya, jangan 60%. Nah ini loh Bu, yang saya tanyakan itu anak di rumah supaya belajar menurut Ibu itu gimana ya? Karena dari sekolah Bu, ini mah sekali ya, dari sekolah kan ada tuh buku ditaruh di sekolah. Saya kadang-kadang enak buku itu untuk belajar di sana. Bos saya bilang kalau ada PR itu nanti gimana cara ngerjain nggak ada buku di bawah waktu itu Bu. 3 hari berikutnya ya saya survei lagi di kolom-kolom, bukunya di kolom lagi. Begitu Bu. Intinya anak supaya bisa belajar di rumah. Bukan memang sih sudah ada ya dari sekolah itu itu seperti itu toh. Nah, terus ya dengan variatif pertanyaan-pertanyaan yang sebab akibatnya memang ada kan untuk merangsang anak supaya anak ini tolonglah mengisi waktu luang benar di rumah itu belajar. Jadi itulah pokoknya intinya anak supaya kalau pulang sekolah dan bisa belajar dia di rumah. Tipsnya apa itu? Misalkan bisa 10. Jadi guru kan selain punya kemampuan dari pedagogi, kemampuan kompetensi kepribadian, kemudian juga harus punya kompetensi sosial. Jadi guru itu juga selain dia di sekolah untuk bersosialisasi dengan guru juga harus bisa bersosialisasi dengan orang tua. Terutama kita harus bisa bekerja sama dengan orang tua siswa. Jadi dengan kerjasama yang baik, ya, mudah-mudahan kalau kita memang paksakan anak harus bekerja, sementara di rumah orang tuanya masa bodoh baik saja, ya hasilnya seperti itu, ada PR besok pagi dikerjakan di sekolah, baik sama kawannya. Jadi mungkin pentingnya kemampuan sosial kita untuk bekerja sama dengan murid, ya, dengan masyarakat sekitar, supaya masyarakat juga ikut memantau juga mungkin ada anak-anak yang setelah pulang sekolah, misalnya dia mau warnet atau main TV atau apa, mungkin ada masyarakat yang bisa ikutlah berpartisipasi mencegah supaya anak-anak yang waktu belajar. Ya. Jadi kita dulu ini bukan hanya di sekolah saja kita bersosialisasi, tapi hubungan baik dengan masyarakat, dengan wali murid juga harus kita jaga. Itu tadi supaya apa yang kita harapkan di sekolah ini orang tua di rumah juga mendukung. Di sekolah kita udah punya program banyak, punya PR, punya apa, kalau di rumah orang tuanya masa bodoh dan diambil tahu, ya begitu akhirnya. Ada PR kan besok pagi aja lah di sekolah, kontak sama si pintar itu. Sebenarnya kita tahu kalau anak ini buatnya di sekolah, tapi ya kita gimana kan, yang penting kita kerjaan gitu kan. Kemudian kita paksakan dia di rumah, mamanya nggak oke, bapaknya nggak oke, ya. Mari kita memaksakan. Sementara orang lain, apalagi misalnya pulang sekolah, tadi ajarnya tak kemana, ngomong adiknya, waktunya kerja, jadi yang mungkin yang penting itu adalah kerjasama yang baik antara kita dan pemerintah, supaya bersinergi saling mendukung untuk pengembangan anak kita. Ruangan luasnya adalah suatu desa. Terus dari Pak Jul tadi terima kasih juga mengenai disiplin itu memang hal itu
Ini contoh ya, kalau dimanapun juga guru itu harus jadi panutan di buku dan di tiru. Ini baru dua nih Bu, saya mintanya 10 ini nih. Dari ibu kalau dari mana nih, ya kan Bu ya? Silakan Bu, ya kalau nggak ada ya udah ini. Kalau nggak Yang ada, nyangkut di situ aja, yang orang-orang. Nah, nggak mau belajar itu aja lah. kalau nggak ada, sekarang kita bisa bilang merefleksi. Apa saja yang sudah kita lakukan untuk meningkatkan kompetensi kita. Ya. Jadi apa saja yang sudah kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan keprofesionalan kita. Ya. Jadi Bapak Ibu silakan apa saja yang sudah pernah Ibu lakukan itu supaya aku lebih bagus lagi. Kemarin waktu kita isi PNS kan tadi juga kita apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kompetensi. 1 jam ada 2 jam. Silakan Bapak Ibu. Nanti diselesaikan.